di tempat yang sunyi ini, uang yang luasnya tidak akan cukup. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Karena dalam iman Katolik, memberi makan adalah misi. Kalau kita perhatikan pada awal-awal mula kekristenan, hampir semua remo-remo Belanda yang datang pasti menyiapkan dengan makanan, dengan bulgur, dengan gandum, semuanya. Itu tanda bahwa memberi adalah bagian dari utusan kita sebagai orang-orang Katolik. Tapi bagaimana caranya agar perintah ini sungguh menjadi suatu habitus, menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu keharusan sebagai ungkapan iman yang nyata? Apa yang kita buat agar perintah ini mungkin kita laksanakan dalam hidup sehari-hari, khususnya anak-anak yang baru komuni ini? Ada kisah begini, kalau Bapak Ibu lihat dalam Injil pada bagian belakang itu ada namanya di Timur Tengah itu ada dua danau, Danau Mati dan Danau Tiberias, Laut Mati begitu. Disebut Laut Mati karena kadar garamnya tinggi sekali, sehingga tidak ada kehidupan di situ. Mungkin lebih dari 35% atau 40%. Artinya 100 gram air laut itu 40 gramnya itu garam. Itu mati, tidak bisa hidup, baunya amis. Dalam kisah ini kalau kita melihat bahwa di laut Tiberias ini dia menerima air sumber yang sama, yakni Sungai Yordan. Begitu Danau Tiberias menerima air, kemudian dia membagi-bagi dengan berbanyak anak sungai. Kalau orang pernah ke sana, itu airnya segar, macam di Bungas itu kah? Segar, banyak pohon, anggurnya besar-besar, mungkin sebesar begi tangan saya ini anggurnya nih. Kita makan 3 itu kenyang seminggu itu. Itu anggurnya besar. Kenapa? Karena airnya segar, bagus. Sedangkan Laut Mati, dia menerima dari sungai air, dia simpan sendiri. Tidak ada air yang keluar, sehingga kering, amis, dan ikan pun tidak bisa hidup. Sehingga disebut Laut Mati. Kalau kita nyemplung, kita ngambang di sana. Panggilan untuk bisa memberi mereka makan, kita harus ingat, kita banyak menerima rahmat dari Tuhan. Bayangkan masih bisa bernafas, masih punya gigi yang bisa ngunyah makanan, mata masih baik, masih cantik sedikit, masih ganteng banyak, semua itu semua diberikan oleh Tuhan. Kita masih ada air, masih punya sawah, masih punya tegalan. Itu apakah tiba-tiba kalau kita tidak pernah mensyukuri itu, maka kita akan menjadi orang-orang supri. Tahu supri? Sugih pripit. Kita menjadi, kalau kita ngayah, kita juga menjadi orang sakti. Semangat teko tengah hilang. Dan juga kerap kali dalam karya-karya gereja ada banyak orang yang kurang baik misalnya. Dia mungkin anggaran dimerap sehingga menjadi ilmu kebatinan. Ini kita mesti berpikir ulang. Sehingga gereja kita bisa hidup pertama-tama karena diberi makan oleh Yesus. Nanti anak-anak, saya ingin setelah kamu komuni pertama ada gerakan. Apakah apa yang Anda buat? Minimal kamu mencintai orang tuamu sehingga hasil studimu baik. Kurangi menggunakan handphone yang tiap hari kamu hanya handphone. Minimal ada waktunya. Dan kamu ingin kamu sekali-sekali ke gereja, kamu ngelap meja kursi ini dilap, bawa lap masing-masing, kaca-kaca dilap, itu kegiatan yang baik dan perlu direncanakan. Dan juga orang tua bagaimana menunjukkan sikap, khususnya kemurahan hati. Kita kalau omongan kita lebih-lebihkan kan, nawang nih, oh kene, ngelapis, ngelapis siu kan, orang sing ngelapis. Tapi kalau omongan lebih-lebihkan, kenapa? Takut orang pinta. Ketika ada orang meminjam uang, memang ada rasa was-was ya. Orang minjam uang, awai kan, minggu kan, tahun sing mulia. Dan kerap kali kita bertengkar karena hutang. Suami istri bertengkar karena hutang. Pastor bertengkar karena apa? Karena hutang juga. Mungkin saya nggak tahu ya, karena kami belum merasa hutang. Karena paroki itu misalnya tidak punya hutang, karena yang tanggung itu umat, bukan? Semoga dengan ini kita menjadi Danau Tiberias
Yang menerima banyak dari Tuhan kemudian sebarkan, agar hidup kita semakin segar, dan semakin kita memberi, kita semakin diberi. Kenapa demikian? Ketika Anda memberi sesuatu, memberi makan kepada orang, yang kita beri makan bukan si A, si B, si C, tapi Yesus yang hadir di situ. Sehingga mengapa orang yang murah hati, orang yang memberi makan banyak orang belum pernah bangkrut? Karena semakin dia memberi, semakin diisi oleh Yesus sendiri. Ini iman kita. Itulah yang disampaikan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Tapi para murid menunjukkan ketidakmampuannya. Sengelah kene, sengelah onyang, sengelah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya akan kuasa Yesus. Semoga kita yang hadir di sini, mungkin yang orang tuanya mungkin baru pulang dari kerja, mungkin dari Bahamas ke di sana semua, atur uang baik-baik. Jangan tiap hari makan di mall, baik juga. Dan juga uang itu agar menjadi awet itu dipersembahkan kepada hati kudus Yesus lewat paroki ini. Sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Kan dengan memberi itu diberkati sehingga yang lain menjadi hemat. Nah, saya senang tiap minggu umat kita di Palasari ini ada yang menyumbang dari Dangren, dari Dangkup, dari KBG, Teresia. Saya senang, bukan jumlahnya, tapi ada suatu kesadaran baru bahwa itu semua rahmat yang Tuhan berikan. Dengan menyumbang, memberi makan, kita tidak miskin, karena Tuhan akan membalasnya berlipat-lipat. Ini semangat yang harus kita yakini, sehingga kalau kita bisa membantu orang, bantulah. Kalau tidak bisa, minimal jangan menyakiti, jangan ngomong sampai di neraka kemudian tidak memberi. Mending kita diam, mendoakan 3 Salam Maria saja. Kita mohonkan ini dalam khususnya untuk anak-anak kita dan kita semua di Palasari ini. Amin.